Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur. Sadaqallahul azim. Amma ba'du. Apa kabar saudaraku? Sekarang hari apa deh? Hari Rabu tanggal 21. Kalau tidak ada perubahan jadwal, insya Allah hari Minggu kita merayakan hari kemenangan, ya, hari Idul Fitri insya Allah. Semoga puasanya diterima oleh Allah, semoga puasanya lancar, semoga betul-betul keluar dari bulan Ramadan sebagai pemenang, sebagai khalifah. Amin amin ya rabbal alamin. Bersyukur kepada Allah, bersalawat kepada Nabi insya Allah. Gimana nih? Saya mau pakai bahasa yang halus kromo inggil atau Jawa Timuran? Ustadz kok ngomongnya kasar, Ustadz kok ngomongnya koyok preman, Ustadz gadungan. Nggih pun kalau tak ngomong kromo inggil nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu para sederek kakung lan putri. Mugi-mugi dalu menika panjenengan sedaya tansah dipun paringi dumateng Gusti Allah napa nggih kesehatan jiwa lan raga jenengan. Kula dalu niki badhe matur kathah, badhe matur napa niku, badhe matur kathah sanget menawi mangke wonten salah luput kula abdi nyuwun agungipun pangapura. Ngono rek. Njaluk halus ngono rek. Apa Jawa Timuran, Bloko Sotoan ya. Alhamdulillah, yo singkat ya wis ya. Intine ngene. Intinya begini, insyaallah ini intermezzo, ini bukan kultum. Ini intermezzo, ini bukan kultumnya, ini ngobrol santai, tapi mudah-mudahan dari obrolan ini nanti tetap ada ilmu hikmah yang dipetik. Obrolannya tak ambil dari polemik, dari pertanyaan yang muncul yang datang ke email, ke WA, ke inbox, atau yang ada di Google itu disaring sama admin tadi. Ya, insyaallah. Dan ini bukan kepingin tenar ya. Saya nggak pernah lu minta di video saya itu tolong share, tolong like, tolong di share. Enggak, saya nggak pernah minta di share ya. Kalau memang sampai di share sampai 5.000 kali ya, itu semua terjadi karena Allah, bukan karena aku sing njaluk ya. Barakallah ya, barakallah insyaallah. Malam ini yo panas adem lah, yo adem panas, agak dingin agak panas, tergantung Anda cara menyikapi saja.
Oke, tadi admin nyodorkan ke saya. Nih Gus, tolong dibaca. Ternyata ada dari koordinator pemuda Aswaja, saya nggak usah sebut namanya, Anda cari di Google nanti ada ini. Gus Nur itu bukan bagian dari Nahdliyin. Nasab keilmuannya nggak jelas dan diduga Gus Nur itu dukun. Mantap, ya, luar biasa. Koordinator pemuda Aswaja si Fulan jadi mengatakan Gus Nur bukan bagian dari Nahdliyin, nasab keilmuannya nggak jelas dan diduga dukun. Masya Allah, alhamdulillah. Iya Be, aku dukun Be ya. Aku dukun ya. Kalau aku dukun coba cari pasienku teman. Dari Sabang sampai Merauke, ada nggak pasien yang pernah aku rugikan, aku modusi? Kalau di YouTube kapan itu aku ngamalkan ilmu ijtihad ya. Kan banyak orang yang nanya, Gus mandul itu obatnya apa? Aku rumah tangga bertahun-tahun nggak punya anak. Gus aku penyakit ini, gagal ginjal. Gus aku penyakit ini macam-macam, sihir santet guna-guna. Aduh Gus jaluk tolong amalannya apa? Gus daganganku sepi ini. Oh tumplek-plek jadi satu kan. Waduh daripada aku ruwet, tak buatkan video yang judulnya Dahsyatnya Surat Al-Fatihah. Tak bikinkan video yang judulnya Dahsyatnya Surat Al-Fatihah di YouTube. Ya, amalkan surat Al-Fatihah setiap hari kelahiranmu. Dia dibuka aja nih biar gak semua. Baca Al-Fatihah setiap hari kelahiranmu sesuai jumlah umurmu. Terus kemudian setiap selesai subuh dan maghrib baca 17 kali. Istiqomahkan sampai wafatmu nanti, amalkan, tak share. Ternyata alhamdulillah video itu banyak sekali apresiasinya, banyak sekali yang mengamalkan ilmu itu. Bid'ah, Rasulullah nggak pernah ngajarkan itu. Ini ijtihadku dewe ini. Ternyata kok di luar dugaan ada yang telepon, wallah ini Gus Nur alhamdulillah tak amalkan itu amalannya jenengan di video itu Gus. Sekarang istriku hamil. Tolong Gus ya nanti Gus Nur yang ngasih nama anakku nanti. Terus ada lagi kemarin, alhamdulillah Gus Nur dari anakku yang pertama itu hampir 11 tahun istriku nggak hamil lagi. Ingin hamil tapi kok susah, akhirnya aku mengamalkan amalan yang di videonya Gus Nur itu Al-Fatihah, sekarang istriku hamil lagi. Nanti kalau nonton Anda boleh testimoni itu ya. Dan banyak macam, alhamdulillah merasa mulai dari konflik batin, konflik spiritual sampai utang, masuk dagangan sepi sampai macam-macam, banyak yang terbantu dengan video itu. Tapi alhamdulillah sampai detik ini aku tidak ngambil keuntungan dari video itu. Aku yang nggak menerima pasien, aku yang nggak posting lebay testimoni, nggak. Mungkin aku dukun ya, gak apa-apa aku dukun ya. Sakarepmu ya. Gus Nur nasab keilmuannya nggak jelas. Nasab keilmuanku nggak jelas iki bisa karena matamu yang rabun, bisa karena aku yang memang nyamar, kan bisa jadi aku yang menyembunyikan identitasku, atau bisa jadi kalau memang nasabku nggak jelas kenapa? Kalau nasab keilmuanku nggak jelas kenapa? Khairun nas anfa'uhum linnas, sepenggal hadis yang luar biasa. Nasab itu penting nggak penting ya. Yang penting awakmu dadi menungso manfaat gak gawe wong liyane. Yang penting kau jadi manusia itu bermanfaat enggak untuk untuk manusia lainnya. Dalam 24 jam itu berapa volume, berapa frekuensi hembusan nafasmu yang bermanfaat untuk orang lain. Nasab itu penting enggak penting. Gus Nur nasab keilmuannya enggak jelas dan bukan dari bagian dari Nahdliyin. Aku lah gak diakui Nahdliyin ya ora apa-apa. Ya ora paten ya. Gak masalah. Terus nasab yang jelas itu bagaimana? Nasab keilmuan yang jelas itu bagaimana? Kalau memang tolak ukurmu itu nasab, apa seperti Kiai Haji si Fulan itu yang ngomong semua agama baik, itu nasabnya jelas itu keilmuannya itu, semua agama sama. Atau mungkin nasab yang akademisinya profesor doktor
Dirut PLN itu yang menteri apa PLN yang kalau mau murah listriknya cabut meterannya itu nasabnya jelas loh, itu keilmuannya akademisinya itu. Atau mungkin seperti siapa dokter siapa Musdalifah yang katanya nikah sesama jenis itu gak apa, itu dari partai PDI, itu nasabnya jelas itu. Atau apa lagi, Ripka ya, anggota DPR Komisi 3 ya kalau nggak salah ya, aku bangga jadi anak PKI, yang sekarang semakin terang-terangan menunjukkan eksisnya, itu nasabnya jelas itu. Siapa lagi? Ya apa sih, nasab itu penting tadi. Penting nasab itu. Kalau nasabku, akliyahku, nakliyahku Al-Quran dan hadis, rujukanku. Kalau akliyah, sumber akliyahku itu Universitas Kehidupan. Ya, kitabku Alam Raya ini terbentang, tidak baku, tidak beku, tidak baku, tidak mati, tapi berkembang terus. Ada seorang pedagang kaligrafi kesini, Bapak tolong kaligrafi saya dibeli ya, saya betul-betul butuh uang, saya cuma butuhnya 300 saja, sesuai kebutuhan saya sudah ngambil untung sedikit 300 saja, betul-betul minta tolong. Saya menangkap ekspresi yang betul-betul orangnya membutuhkan betul 300 ini. Ya saya tanya, rumahnya di Jepara, cuman satu rombongan datang ke Palu sini. Oke, terus tiba-tiba saya punya inisiatif, ya sudah Pak, saya beli kaligrafinya, tak kasih 500.000. Dia mintanya cuma 300, tak lebih 200. Ternyata apa yang terjadi? Yang 200 dia tolak. Maaf Bapak, saya butuhnya cuma 300 saja. 300 ini aja untungnya sudah lebih kok. Nanti kalau saya terima yang 200 ini nanti keuntungannya melebihi syariat, melanggar syariat, saya nggak mau. Terus saya juga bukan pengemis, saya penjual kaligrafi Bapak. Saya mohon maaf sekali, saya bukan termasuk menyinggung perasaannya Bapak. Saya cuma ingin, saya bukan pengemis, saya ngambil hak saya ini aja yang 300 sesuai akad saya tadi di depan yang kasih harga 300. Hatiku langsung dihantam, kayak dihantam godam gitu. Begitu dia pulang, subhanallah, terjadi dimensi ilmu yang pemahaman yang luar biasa dasar di dalam hatiku. Nah, itu nasabku. Jadi aku tuh bisa menyerap gelombang ilmu itu dari tukang becak, dari pelacur, dari kiai, dari siapapun. Dan aku nggak butuh nasab, nggak butuh pengakuan. Dulu Denur kameranya bisa diputar, enggak? Coba syuting itu deh, tembok itu, nggak usah dipotong. Coba, seret diputar. Diputar seret. Nah, di zoom. Anda pernah lihat wajah orang ini? Oke, sudah. Nanti kalau kurang dia aja deh, ditampilkan. Oke, sini. Sini, seret. Sajane aku males ngene-ngene kira wis gak apa-apa lah. Intermezzo ya, muga-muga ono manfaate ya. Nanti kita akan bahas Kiai Haji Agil Sirot juga malam ini. Kiai Haji Agil Sirot ya, insyaallah. Foto tadi itu dulu namanya Tommy Susanto, Tomin Susanto. Ya, itu namanya Tommy Susanto. Itu abahku, abah kandung. Kalau saya tidak salah teman ya, kalau saya tidak salah mungkin ada yang nonton video ini saksi sejarah ya. Tahun 1998, kalau saya tidak salah ya. Itu waktu itu saya masih bujang. Tahun 1998 di Pondok Zainul Hasan Genggong, Pajarakan, Probolinggo. Kiai Hasan Mutawakil Allah, besannya Roma Irama waktu itu ya. Waktu itu ada acara akbar Munas Pagar Nusa kedua. Nah, jadi di Indonesia ini kan banyak perguruan-perguruan silat. Ada silat Betawi, silat Minang, silat Minang, banyak lah. Maka berdirilah, mewadahi itu semua, berdirilah Pagar Nusa. Oke, Munas yang kedua diadakan di Genggong tahun 1998.
Waktu itu ya Roma Irama hadir, Rika Rahim hadir. Terus waktu itu sekaligus mengangkat Bapak Kiai Haji Maksum Johari atau kita sebut Gus Maksum ya sebagai ketuanya. Terus waktu itu mengangkat ketua hariannya Profesor Dr. Bapak Suharbila. Insya Allah saya masih bujang waktu itu, seumur piro aku waktu itu. Terus waktu itu dihadiri Menpora yang waktu itu Bapak Akbar Tanjung. Peresmian Munas Pagar Nusa di Genggong. Nah, siapa yang hadir waktu itu? Waktu itu semua dari Sabang sampai Merauke datang ke sana menampilkan kebolehannya. Nah, termasuk abahku sampai aku mau diundang sebagai bintang tamu. Nah, waktu itu abahku tampil manusia siluman yang naik bambu setinggi 30 meter itu. Bambu 2 diikat tampar, terus naik atraksi di situ wong ya. Terus habis itu dikubur hidup-hidup. Yang terakhir direbus dengan minyak mendidih di atas wajan. Monggo kalau ada saksinya ya. Waktu itu saya masih gondrong. So gini rek, sik culun, sik kurus, sik wireng belketek waktu itu aku ya. Sakmene rambutku. Sik bujang. Nah, itu aku waktu itu ya. Nah, setelah acara itu selesai, alhamdulillah luar biasa, maka dekatlah kami dengan keluarga Genggong. Nah, abahku yang waktu itu dipanggil Pak Tom, gitu kan. Terus kemudian dikasih gelar sama kiai ini, sama suaminya Ningsus almarhum, Allahumma firlahu ya, dikasih gelar Gus Tom. Nah, sejak itulah maka terkenal menjadi Gus Tom Jack. Kenapa disebut Tom Jack? Karena jenggotnya panjang, rambutnya panjang, jenggotnya panjang abahku ya. Maka Gus Tom Jack. Jadi yang memberi gelar Gus itu kiainya Ningsus. Allahumma firlahu. Nah, aku waktu itu diceluk Nur. Ana sing nyeluk Sugi, ana nyeluk Nur, jenengku Sugi Nur Raharja. Nah, terus melo-melo apa bahasa Jawa nih? Melo-melo karena imbasnya Gus Nur. Waduh aku rek. Gus Nur. Oh, anak putranya Gus Tom ya, oh ya Gus Nur. Nah, itu sampai sekarang itu. Jadi aku masih gak koncel Gus Nur ku sajane gak paten rek. Celun wedhus, celun nasu, celun emas, cakang, dul, terserah. Gak masalah apa arti sebuah nama, apa arti sebuah nasab kan ngono. Oke. Nah, sejak itu kami akrab dengan keluarga Genggong. Terus kemudian abahku menikah dengan adiknya Ustadz Hasan Basori, Kraksaan. Ustadz Hasan Basori ini mubaligh besar, pendakwah terkenal di Jawa Timur, di Kraksan, Probolinggo pada umumnya waktu itu. Nah, menikah dengan beliau. Nah, aku akhirnya mulai belajar dakwah dari beliau, menyerap ilmunya dari beliau, Ustadz Hasan Basori. Menurut kami akhirnya akrab dengan keluarga besar Genggong. Nah, sejak itu terus aku mulai diminta melatih secara fisik. Abahku diminta melatih tenaga dalamnya, aku melatih fisiknya. Aku melatih waktu itu Pagar Nusa, mulai dari Banyuwangi sampai Pekalongan sampai Tuban itu aku melatih Pagar Nusa tahun 98 nomor sapiro waktu itu. Masya Allah ya. Nah, sampai sekarang ini. Gus Dur bukan bagian dari Nahdien. Terus kalau bukan bagian dari Nahdien kenapa? Apa ora? Alhamdulillah. Terus ya, tak jawab ya. Alhamdulillah. Terus apalagi nih? Nah, itu loh. Jadi hari gini ada yang masih bahas nasab, itu aku heran aku. Harga beras naik. Orang miskin kalau nggak kuat beli beras diet saja. Itu yang ngomong Puan Maharani. Nasabnya jelas. Cabai mahal ya gak usah dituku. Yang ngomong siapa itu, nasabnya jelas. Wes ya, sampai di situ ya anunya ya.
Intermezzo soal nasab ya. Monggo celun panggilan cak, panggilan su, dus, terserah rek aku iku wis Masya Allah. Tahun piro ya waktu itu ya? Aku terselip di pengajiannya Cak Nun di Padang Bulan waktu itu. Di antara ribuan Padang Bulan aku terselip di situ. Nah, jadi aku juga awal kali upgrade ilmu ya dek kono. Terus apa mana iki? Gus Nur gak iso ngaji. Ngajine elek, gak paham tafsir. Ono maneh wong ustaz sosmed, ustaz YouTube cari sensasi kepengen tenar bla 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 bla. Ustaz sosmed, ustaz YouTube. Anu rek. Kon cuti ya, kalau kamu cuti, kalau kamu kerja cuti ya. Ikut saya. Ya, 1 bulan penuh ikut saya yuk. Kancanon aku dakwah. Temannya aku dakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Videoku yang di YouTube itu saudaraku ya, yang muncul di YouTube sama di Facebook. Itu kalau diukur volumenya, itu hanya 25% dari aktivitasku di luar YouTube, di luar sosmed. Itu 25%. Yang 75% itu nggak aku posting, nggak aku unggah. Ini tanggal 30 Juli, besok ini bulan depan ini. Juli dari awal kita sudah padat. Ayo melo yuk melo cak kebuka matamu gue ya yuk. Tapi kalau bayaran nih, soalnya yang ngundang aku ke amplopnya gak jelas. Yo, sangu-sangu dewe siap-siap yo. Sampai akhir Juli nanti kita ke Korea. Akhir Juli kita ke Korea. Ayo melo, ayo. Ngajine elek, tasine elek, ngono ya bangun pondok pesantren. Lek ngajine elek, lek tasine elek gak oleh bangun pesantren. Aku ketan dadi ngene iki rek. Aku lek tak delok latar belakangku kudune aku dadi preman saiki. Kudune aku saiki dadi begal. Dadi preman lah ya. Ya untung kok dadi ngene iki untung. Iya. Lek ngajine gurune elek santrine piye? Dulur. Pondok pesantrenku iki ustadznya 5. Dudu aku sing ngajar. Ngajiku elek tapi dudu aku sing ngajar. Aku punya kemampuan cari uang. Aku punya skill cari uang. Makanya bikin pondok pesantren. Terus mari ngono, aku datangkan hafid dari Kediri ke sini, tak biaya semua sama istrinya sama anaknya, fasilitas hidupnya tak penuhi semua. Terus ada 4 orang pengajar yang tahsin, Iqra 1, Iqra 2, Iqra 3 sampai Iqra 4. Berarti ente, berarti antum, berarti kamu, berarti kon yo belum lengkap lihat videoku. Delok niku videoku santri-santri pondok pesantren Karomah 13. Berapa kalinya berjuara, baik yang tingkat Palu, tingkat Sulawesi Tengah sampai tingkat nasional, termasuk anakku Dewi Syafira Putri Nur Aini pernah dikirim Kementerian Agama mewakili Provinsi Sulawesi Tengah, dikirim ke Tangerang ikut lomba hafid, juara. Delok di YouTube itu. Subhanallah ya. Wes. Apa mana? RH. Ini Gus Nur ini siapa sih Gus Nur ini, aku nggak kenal. Yang jelas pendukung Prabowo, pro 212, anti Ahok dan benci Jokowi. Yesus dunia maya gitu bos. Nah gitu loh. Makanya kalau Anda ngomong Gus Nur kamu tuh sudah pinter tak? Gus Nur kamu tuh sombong ya. Gus Nur kamu tuh kok pekerjaannya ngeritik orang saja, dirimu tuh apa enggak perhatikan kok orang dikritik. Loh dulur, aku ya dikritik dulur. Kalau kamu tahu ya, yang masuk ke inbox, yang masuk ke WA, yang masuk ke line, yang telepon, anjing kamu Gus, pelacur agama kamu Gus, ustadz gadungan kamu tuh Gus. Dikritik aku rek. Ya.
Dari sapa nggak dikritik? Ya ini masih hidup. Ya aku gak mencak-mencak. Aku dudu wong pinter karo mongso pinter tapi mosok semua agama sama, mosok gak dikritik. Bukan berarti aku hebat. Pendukung Prabowo matamu picek kok. Kumat Jawa Timur ya. Dek, kita yang ketemu Prabowo di bandara itu mau kemana itu? Udah lama enggak tahu. Ada 3 bulan? Lebih. Kayaknya mau ke Taiwan kita ya. Pas di bandara di ruang tunggu, Prabowo melaku dengarku. Langsung dicegat wong foto kabeh ya sempat delok-delokan. Ya, terus foto di pinggirku persis kuwabe selfie. Aku enggak bergeming Jawarno. Aku dari dulu tuh enggak pernah foto sama orang enggak. Ya tahun 98 toh waktu di Pagar Nusa itu sama Romai Rama, sama Rika Rahim, sama Cak Nun, sama Akil Sirot, Ki Haji Akil Sirot. Aku pernah foto di kantornya waktu aku mengeluarkan buku yang judulnya Dakwah Kubur itu kan. Kata pengantarnya kan dari sekjen apa kantornya di sebelahnya kantorannya Pak Akil Sirot itu. Beliau pengantarnya buku gitu. Makanya masuk ke ruangannya beliau dan foto sama beliau sambil megang buku karangan buku Ki Haji Akil Sirot itu. Aku bukan pendukung Prabowo loh ya. Ping piro aku ngomong sampai dobol ini. Sudah berapa? Saya nggak politik. Nek politik itu aku melok partai, aku melok PKB, melok P3, melok Gerindra, melok Golkar, itu baru politik Aku nggak pernah main politik Ya, aku nggak pernah ketemu Prabowo. Hanya di bandara itu pun mau aku foto. Waktu kemarin aku bimbing umroh sama jamaah umroh itu di pas habis mikot ya kalau nggak salah, ketemu Haji Lulu, ketemu beberapa artis, foto mau. Ya cuman say hello aja. Gus Nur. Ya wis. Gak foto-fotoan, gak patek-patekan ya. Anti Ahok, benci Jokowi. Saya nggak pernah rumus anti dalam hidupku. Nggak ada anti orang, nggak ada benci orang. Nggak. Saya nggak anti Ahok, saya nggak benci Jokowi. Di dalam rumus hidupku nggak ada istilah benci orang. Siapapun. Ayo sopo sawakmu, ayo laranon aku. Ayo wes. Sekali-sekali engkau tidak akan bisa membuat aku menderita. Walaupun seluruh penduduk dunia mengintimidasiku, membuat aku menderita. Walaupun seluruh dunia maya membuat aku menderita, engkau sekali-sekali tidak akan bisa membuat aku menderita. Karena aku sudah menyatu dengan penderitaan itu sendiri. Aku uripku melarat, wis menderita seumur-umur. Dadi ojo balapan menderita karo aku. Cara diiris ngono gak luka, bukan kebal, mati rasa. Udah kenyang dihantam-hantam universitas kehidupanku wis cukup lah. Aku gak benci Jokowi. Aku sayang Jokowi. Cuma tuduhan yang diarahkan ke Jokowi itu serius. Hanya Jokowi saja yang tidak peka. Serius loh tuduhannya ke Jokowi itu. Pertama, Jokowi ditengarai atau dituduh memalsukan identitas. Dudu aku sih ngomong. Olah di dunia maya sudah beredar. Fotonya sudah beredar. Waktu beliau foto sama ibunya tahun 2004, tahun 2008 apa ya? Dengan foto ibunya yang sekarang 2015, 2000 berapa itu? Usianya kok tambah muda, umum. Itu kan serius itu. Terus yang kemudian dihantam isu PKI. Iya, ini sudah kita bahas di video kemarin. Sudah jelas-jelas PKI-nya ada di gedung DPR, anggota DPR, kegiatannya sudah mulai muncul. Tapi beliau tetap seolah-olah menutup mata. Masa nggak dikritik? Ya kasihan tak kritik lah. Bukan takut PKI, bukan. Apa mana? Mau pengiling.
Astagfirullah, apa sih barusan yang muncul di otakku itu? Astagfirullah walila. Apa sih? Prinsip pokoknya ya, pokoknya prinsip. Nah, harusnya kan diselesaikan biar tidak jadi polemik, ya. Lalu aku niat benci Jokowi rek. Wah, aku bikin akun rek. Aku bikin akun yang khusus betul-betul siang malam 24 jam. Waduh, lek dikoncei dosane ya wakeh rek. Pembohong, pendusta, munafik, lengkap data-datanya. Kata-katanya dia yang bohong-bohong yang mana saja, wakeh di laptopku ini. Ya, tapi kan enggak masalah, biarlah. Indonesia ini kan memang terlalu komplikasi penyakitnya kan. Kronis kan. Utang triliunan sementara masa jabatannya hanya berapa tahun lagi. Sudah diambang batas ketidakwajaran kan macam-macam, jadi tumor, kanker, liver, gagal ginjal, kencing manis, diabetes, serviks, komplikasi penyakitnya Indonesia gitu teman. Jadi memang bener, tidak bisa kita hanya ngeritik itu nggak bisa, nggak menyelesaikan masalah, memperkeruh suasana. Iya, kadang di satu sisi aku sadar, jangan dikritik Indonesia ini, terlalu nemen bobroknya, percuma nggak menyelesaikan masalah. Tapi kalau nggak dikritik ya apa terus, dibiarkan terus gitu. Lah ya apa teman? Ya, Ustadz gak boleh ngomong politik. Ayo Ustadz seluruh Indonesia, kiai seluruh Indonesia, ayo pulang masjid, pulang ke pesantren, gak usah ngomong politik, gak usah ngomong pemerintah. Jadi apa negara iki rek? Nah gitu ya, wis masalah itu selesai, sudah macam-macam. Jadi memang saya menebak apa ya Pak Jokowi iki yo. Kok apa memang di dalam partai PDI itu jangan-jangan 80% PKI sehingga beliau nggak berdaya, ya 80% PKI kan agar beliau nggak berdaya kan, atau jangan-jangan memang beliau juga PKI sendiri, lah beliau nggak mau membuktikan, adem ayem terus sementara terus bergolak, dijadikan santapan terus kan dengan orang-orang yang tidak suka kan. Terus kemudian yang 20% liberal, nikah sesama jenis boleh, pendidikan agama sebaiknya dihapus, macam-macam ya Allah. Syiah juga ada di situ. Masa aku nanti menang? Kepingin menang rek. Kalau engkau capek mendengarkan omonganku, aku jauh lebih capek ngomong gitu. Cuman juga iso menang rek. Aku punya kuping, aku punya naluri, aku punya anak, punya cucu ya. Iya. Ya minimal kan untuk anakku, untuk cucuku ke depan lah ya opo kan ngono. Coba buktikan, ayolah. Kalau memang Pak Jokowi bisa membuktikan, aku sok nang ngarepe dhewe kok. Aku jadi pasang badan di depannya. Bla 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 bla. Oke, yang terakhir Pak Akil Siraj. Kita akan bahas Akil Siraj ya. Gus Nur ini siapa? Kok wani-wani nyindir Akil Siraj? Ya apa saudaraku ya? Kalau secara akademisi aku takdim sama beliau ya. Beliau kan orang cerdas, hafal segala kitab. Cuman nyun sewu ya. Aku kan dari sudah lama ngempet itu. Mosok si Akil Siraj iki Syiah. Aku ndelok video ini itu membahas masalah Karbala, membahas masalah Sayyidina Ali, membahas masalah Syiah. Akhirnya semua orang mengatakan Akil Siraj ini Syiah. Aku seneng tampot, ya Allah, biarlah urusan beliau lah. Terus yang kedua, waktu kemarin pilkada di Surabaya, di Jakarta kemarin yang putaran kedua, tiba-tiba NU pusat resmi mengeluarkan dukungannya dan menyeru kepada Nahdien untuk memilih Ahok. Tek hastu ade ya Allah, wes aku menang ya kan. Tak anakku, padahal nggak kuat itu aku ngumpet itu. Aku tuh kalau kelihatan orang kayak gitu tuh nggak kuat teman.
Ya ini baru kiai yang politik, ngono lho rek. Nah ini baru Kiai Haji Agil Sirot ini kiai politik. Kiai Haji Maman tuh PKB. Nah aku enggak politik. Terus habis itu apalagi? Jenggot semakin panjang semakin goblok. Nah, Rasulullah aja berjenggot ya. Tampet. Ya, apa mana yo? Apalagi ya, banyak saudaraku. Sepak terjang beliau tuh banyak. Ya, yang memporak, ya menurut pandanganku sih nggak paham ya. Aku kan nggak tahu ya NU itu bagaimana, karena aku ya nggak paham. Bapakku NU, mbahku NU, tapi aku ya nggak paham. Aku NU apa duduk? Nggak paham. Jadi lo ngomong bukan bagian dari Nahdien, karepmu nggak pakai nah kan ngono ya. Yang penting aku bermanfaat untuk orang lain. Aku bermanfaat. Kemarin ada SMS dari Komandan Banser di Sidoarjo malah curhat karo aku malah jadi dulur karo aku. Nanti aku ke Sidoarjo mampir ke rumahnya tak sambang. Sumpah katanya mikirkan Banser di Sidoarjo tuh sekarang ini banyak masalah polemik ini curhati nang aku. Oke. Jadi terus yang terakhir kemarin dilantik sama Jokowi di istana, dikasih jabatan apa kemarin itu, kerja apa ideologi Indonesia apa kemarin. Nah, jadi aku nggak cocok kalau Kiai Haji Agil Sirot yang di tengah Syiah, liberal. Lah kalau kamu misalkan tersinggung ya nggak apa-apa tersinggung ngomong. Gak apa-apa, kan kita demokrasi, kan kita bebas. Kan aku ngeritik beliau, kamu kalau ngeritik aku ya gak apa-apa. Gitu. Mudah-mudahan manfaat saling ada simbiosis mutualisme. Sebenarnya banyak dari kalangan Nahdien yang gak cocok sama beliau. Cuma diem. Tak ulang ya. Banyak yang gak cocok sama Kiai Haji Agil Sirot. Bahkan tidak sedikit yang minta beliau mundur. Ada videonya banyak beredar, cuma diem. Dan aku nggak mau ikut campur urusan itu. Kemarin kebetulan nyeplos, ya sudah. Oh banyak yang bully. Aku dibully kagak sih, masih ciluru. Masih hampir 45 menit ya. Jadi kemana ini arahnya ini obrolan ini Gus Nur? Arahnya apa? Ini intermezzo ya. Ambil manfaatnya. Kalau nggak ada manfaatnya, mudah-mudahan kuotamu diganti sama Allah ya. Jadi itulah nasabku itu ya. Aku anaknya, bapakku pendekar, mbahku petani. Nabi Idris petani. Ya toh, sapa manehku? Banyak Nabi Muhammad pengembala. Lah apa? Barakallah ya. Jadi berapa 40 menit ya, 30 menit lebih, ambil manfaatnya, ambil yang baik lah. Moga-moga obrolan ini tetap ada manfaatnya. Oke, saya tutup, saya closing sekarang, Sebentar lagi Idul Fitri ya, mudah-mudahan kita diterima sama Allah. Oke, jadi PKI ada, PKI berkembang, PKI mulai unjuk gigi, PKI minta diakui, ya kantornya ada, rapatnya di DPR, PD itu tempatnya PKI. Monggo cari datanya, beli kuota kalau nggak punya kuota. Kalau nggak punya uang, telepon saya, Gus, minta uangnya tak isikan data 12 giga nanti. Lihat, searching tuh, banyak itu. Nah, masalah nanti kedepannya bagaimana ya wallahu alam. Ini kan hanya menyampaikan aspirasi. Wallahu alam bisawab. Ya, yang penting kita minta lah mudah-mudahan Indonesia ini aman. Indonesia ini parah. Ya memang sih kita seperti sepak bola ya, yang ngomong enak memang bener. Jadi kalau ada orang ngomong, Gus, cangkemmu kayak tai kon ngomong ya enak. Iya aku sadar. Coba kau jadi presiden, durung karuan kon iso. Iya aku sadar. Di satu sisi omonganmu bener. Gus cangkemmu kok tai ngomong tok. Iya aku bener. Kamu bener. Ya, gak bisa Indonesia nya diomongin itu gak bisa, terlalu parah. Loh terus gimana? Apa gak lebih parah kalau terus diem? Semua orang diem samina watokna sama Pak Jokowi. Ayo semua Indonesia
ulama, kiai, ayo semuanya sami'na wa ata'na, ayo diem, ngono tak karepmu. Enggak usah dikritik. Ya, terus Pak Agil Sirot juga ya. Enggak apa-apa, saya kritik, kamu kritik saya enggak apa-apa. Boleh memimpin orang muslim daripada muslim korupsi, lebih baik kafir tapi adil. Pak Agil Sirot ngomong seperti itu. Nah ini enggak cocok dengan aku ya. Makanya tak kritik. Kamu kritik saya enggak masalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.